Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Allah. Hai, kenalkan saya Angeli Krisnagule, perwakilan dari UPTD SMP Negeri 5 Manrehen. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan tentang sebuah kisah niat baik sang kadal. Pada suatu masa, kemarau melanda, musim panas terasa sangat panjang. Sebuah kaki gunung, beberapa binatang pun mulai gelisah karena kedatangan makhluk baru, yaitu kadal, binatang yang suka melata sambil menjulurkan lidahnya. Sombong sekali si kadal itu. Dia selalu menjulurkan lidahnya ke arah kita, jar katak hijau sambil memasang muka yang kesal. Iya, aku juga merasa begitu, ketus siput, seraya bersingut ke tepi sungai untuk mencari air. Beberapa binatang pun juga mulai merasa kedatangan sang kadal mengusik ketentraman mereka. Sedangkan kadal, dia selalu mengelilingi wilayah itu sambil menaburkan bisanya. Bisa kadal berserak di mana-mana, di atas pohon, di atas batu, di semak-semak, dan lain sebagainya. Bisa si kadal selalu berserak-serak, sehingga para binatang yang tadi mulai gelisah juga merasa ketakutan. Jika terus begini, mungkin ia akan menguasai wilayah kita dan kita akan terusir dari sini, ujar Lipan menahan sakit hati. Iya, aku juga merasa begitu, ujar siput. Lalu, katak pun berbicara sambil melompat dari air. Iya, tapi apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Lalu jawab semut, mungkin tidak ada. Pada suatu hari, mereka berkumpul merencanakan sesuatu untuk mengalahkan si kadal dan mengusir si kadal dari pemukiman mereka. Apa ya yang kita lakukan untuk mengalahkan si kadal tersebut? Aku punya ide. Kita binatang yang berbisa, bagaimana kalau kita mengumpulkan bisanya? Kemungkinan karena kita binatang yang berbisa, kita tidak akan diracuni oleh bisa si kadal tersebut. Dengan bisa si kadal yang kita kumpulkan, mungkin juga kekuatan kita akan bertambah. Jelas Kalajengki panjang lebar dengan semangat. Setuju. Jawab binatang yang lain seakan-akan mereka ingin berperang. Lalu mulai mengumpulkan bisa si kadal yang berserak di mana-mana. Si kadal yang merasa bisanya sudah diambil, kembali berkeliling wilayah itu, seraya menaburkan bisanya kembali. Namun apalah dayanya, para binatang yang lain pun juga kembali mengumpulkan bisa si kadal tersebut. Dengan wajah yang lelah dan tubuh yang lemah, si kadal pun berkata kepada binatang tersebut, betapa bodohnya kalian. Sebenarnya, aku ingin menolong kalian. Gunung, buah sudah habis atau makanan sudah habis. Kemungkinan ataupun mungkin mereka akan datang ke sini untuk mengambil makanan ataupun mengumpulkan makanan. Sehingga bisa saja kalian akan dimakan oleh binatang tersebut ataupun kalian terusir dari wilayah ini, ujar kadal kepada mereka. Aku menaburkan bisaku untuk membuat perbatasan wilayah, sehingga para binatang tersebut tidak berani masuk di wilayah ini, ujar kadal kembali kepada binatang tersebut. Seraya pergi dari sana,
dan menjulurkan lidahnya yang tak lagi berbisa. Mereka pun diam sejenak, ataupun mereka tertegun karena perkataan si kadal tersebut. Mereka baru berpikir bahwa niat si kadal untuk melindungi mereka. Mereka pun menyesal hal yang mereka lakukan. Mereka diam sambil mengukur-ukur kesalahan. Nah, dari cerita yang saya sampaikan, ada beberapa pesan moral. Yang pertama, bertanya dulu sebelum bertindak. Tanya apa yang tidak dimengerti. Ada pepatah yang mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Kedua, selalu berpikir optimis. Jangan menganggap segala sesuatu yang tidak dimengerti itu buruk, supaya tidak ada perselisihan di antara kita semua. Demikian cerita saya, semoga dapat bermanfaat dan menarik bagi kita semua. Salam literasi, ya ahowu.